Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan. Wal hubbu fillah li ahli ta'atih wal bughdu fillah li ahli maksiatih min awsaqit ural iman. Dan cinta di jalan Allah li ahli ta'atih, kepada ahli ta'at. Cinta karena Allah li ahli ta'ati, kepada ahli ta'at. Wal bughdu fillah, dan benci di jalan Allah li ahli maksiati, kepada ahli maksiat, kepada ahli maksiat kepada Allah. Jadi kita mesti cinta kepada orang-orang yang berbuat taat dan benci kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Karena Allah, fillah, di jalan Allah. Yang demikian itu adalah sebagian daripada tali kuatnya iman. Sebagian tali kuatnya iman. Wa qad balaghana an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah sampai kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, lama ahdasa banu Israil ahdasa nahatshum ulama'uhum falam yastajibu lahum. Maka tatkala Bani Israel membuat perkara yang baru, lama ahdasa Banu Israel al-ahdasat, tatkala Bani Israel membuat baru perbuatan maksiat, nahathum ulama'uhum, maka ulama-ulama mereka melarang kepada mereka. Falam yastajibu lahum, maka tidaklah mereka memenuhi, tidaklah mereka mengikuti kepada ulama mereka. Jadi saat itu banyak sekali Bani Israel yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian ulama-ulama mereka melarang kepada mereka akan perbuatan maksiat tersebut. Fa khalatuhum ba'da zalika wa wakaluhum, maka kemudian ulama-ulama mereka bercampur kepada ahli maksiat tersebut dari Bani Israel ba'da zalika, setelah itu. Wa wakaluhum, dan mereka saling mempercayai satu sama lain. Mereka saling mempercayai. Falamma fa'alu zalika daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'din, maka tatkala mereka mengerjakan yang demikian itu, daraballahu biqulubi ba'dihim, Allah mencampur adukkan dengan hati-hati sebagian mereka atas sebagian yang lain.
wala anahum ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam, dan mereka dilaknat. Mereka dilaknat atas lisannya Isa, atas lisannya Daud dan Isa ibnu Maryam. Jadi intinya bahwa kita jangan sampai membuat maksiat sebagaimana yang dilakukan oleh Banu Israel. Wa fi kisati ahlil qaryah allati kanat hadiratal bahri, dan di dalam satu kisah, di dalam satu riwayat daripada ahlil qaryah, penduduk desa, allati kanat hadiratal bahri, yang mana mereka itu penduduk desa tersebut, ahli qaryah tersebut berada di dekat laut. Maksudnya mungkin di dekat pantai. Ya. Pemukiman atau satu desa yang berada di tepi laut. Annahum lamma tahallu istiyada, annahum lamastahallu istiyadal muharrama alaihim yaumas sabti, bahwasanya mereka penduduk desa tersebut tatkala mereka menghalalkan kepada menangkap ikan yang haram atas mereka, yang diharamkan atas mereka pada hari Sabtu. Jadi pada hari Sabtu adalah hari sabat mereka, kaum Bani Israel. Enggak boleh melakukan perbuatan apa-apa. Mereka harus beribadah. Dan mereka diharamkan, penduduk desa tersebut diharamkan untuk menangkap ikan. Tapi mereka melakukan. Monyet. Nanti terceritanya begitu. Annahum lamastahallul istiyada, ya, mereka menghalalkan menangkap ikan yang sebetulnya dilarang kepada mereka. Tafarraqu salasata firaqin, maka mereka berpecah-pecah, bercerai-berai, berpecah terhadap 3 bagian. Mereka terbagi menjadi 3 bagian. Tafarraqu salasa firaqin, maka mereka menjadi 3 kelompok, 3 bagian. Fafirqatun istadu, fafirqatun istadus wastahallu ma haramallahu alaihim, dan satu kelompok, maka satu kelompok atau satu bagian istadu, mereka menangkap ikan, wastahalu, dan mereka menghalalkan apa-apa yang Allah telah haramkan atas mereka. Nah, itu satu bagian. Wa firqatun amsaku wa nahauhum wa lam yufariquhum, dan satu bagian yang lain, satu bagiannya lagi menahan diri. Dia tidak menangkap ikan, dia tidak menghalalkan apa yang Allah larang. Wa nahum, akan tetapi bagian ini melarang mereka, Bani Israel. Walam yufariquhum, dan mereka tidak memisahkan diri. Yang melarang tersebut tetap berada pada atau di dalam desa tersebut, tapi dia tidak
keluar dari desa. Dia tetap bersama mereka dalam desa tersebut. Falamma nazalatil uqbatu wa firqatun faraquhum wa kharaju min baina azharihum ba'dan nahyalahum. Nah, ini kelompok yang ketiga. Wa firqatun, dan kelompok yang ketiga ini berpisah dari mereka. Wa kharaju, dan mereka keluar dari tempat mereka. Mereka keluar setelah mereka melarang Bani Israel yang melanggar perintah Allah, yaitu menangkap ikan. Mereka keluar dari desa tersebut. Nah, itu yang kelompok ketiga. Falamma nazalatil uqubatu, maka tatkala siksa itu turun. Siksa atau azab turun, amatil ula wa kajassaniyatu, maka menimpa kepada kelompok yang pertama, dan seperti itu juga menimpa kepada kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama yang mana? Yaitu penduduk desa yang melanggar perintah Allah, yaitu menangkap ikan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, itu kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua ini mereka yang melarang terhadap penduduk desa tersebut agar tidak menangkap ikan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Akan tetapi yang kedua ini tetap berada pada desa tersebut, tetap tinggal di desa tersebut. Tetap tinggal di desa tersebut. Maka ketika itu azab turun, siksa itu turun, terkena juga dia. Azab itu akhirnya menimpa kelompok yang pertama dan juga menimpa pada kelompok yang kedua. Falamma liiqamatihim ma'a ahlil maksiyatihi, karena mukimnya mereka bersama dengan ahlul maksiat. Wa in lam ya'malu bi amalihim, meskipun mereka tidak melakukan perbuatan mereka. Jadi ini ada satu anjuran bahwa ketika satu tempat yang selalu berbuat dosa, yang selalu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian penduduk desa tersebut kita larang untuk tidak melakukan perbuatan yang haram, tidak melakukan maksiat, ya, maka hendaklah kita setelah itu keluar dari desa. Ketika mereka tidak mau dilarang, tidak mau dinasehati, maka kita keluar. Hendaklah kita keluar dari daerah tersebut atau desa tersebut atau tempat tersebut. Kenapa? Karena kalau seandainya siksa itu turun, azab itu turun, ya, maka kita tidak akan terkena azab. Kita tidak terkena azab karena kita sudah keluar. Kalau azab itu turun, siksa itu turun, dia nggak bakal pilih-pilih. Yang maksiat kena, yang tidak maksiat juga kena. Yang melakukan keharaman kena, yang tidak melakukan keharaman juga kena. Nah, makanya pentingnya kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Ini alasannya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi, ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.